faktor-faktor dan syarat apa saja sebenarnya yang bisa membuat suatu bahasa itu menjadi bahasa internasional? Dan apakah bahasa Indonesia memiliki potensi tersebut, Bapak? Ya, kalau bertanya tentang potensi ya, bahasa Indonesia ini kan dituturkan oleh ratusan juta orang, ya. Halo sahabat bahasa, kembali lagi dalam Siniar Bincang Bahasa. Melalui siniar ini akan dibahas seputar isu kebahasaan dan kesastraan yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang seputar isu yang sedang hangat, yaitu bahasa Melayu yang diajukan oleh pemerintah Malaysia sebagai bahasa kedua di ASEAN. Lantas, apakah bahasa Indonesia sebenarnya juga memiliki potensi untuk menjadi bahasa resmi organisasi internasional? Bukankah bahasa Indonesia sampai sejauh ini bisa digunakan sebagai alasan untuk mengajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua ASEAN? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara langsung oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bapak Aminuddin Aziz. Selamat datang, Pak Amin. Ya, terima kasih, Flori. Alhamdulillah baik. Gimana kabar, Flori? Alhamdulillah baik, Bapak. Ya, alhamdulillah. Baik, Pak. Sebelumnya saya membaca berita mengenai bahasa Melayu yang diajukan sebagai bahasa kedua di ASEAN. Dan salah satu alasan yang diberikan adalah bahasa Melayu juga dituturkan oleh banyak masyarakat di negara-negara ASEAN lainnya, Bapak. Salah satunya adalah Indonesia. Dan pertanyaan mendasar yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya apa perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, Bapak? Ya, baik. Terima kasih, Flori. Saya izin mau buka masker ya. Boleh, Bapak. Ya, pertama ini memang satu isu yang sangat menarik ya, dan ini sudah diungkap bukan hanya kali ini, tapi juga sudah merupakan bahan pembicaraan sejak beberapa tahun yang lalu. Ya, dan ini berulang ya, pembicaraan tentang ini. Yaitu ada usulan dari negara tetangga kita, Malaysia, ya, negeri serumpun, untuk mengajukan bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN. Nah, pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan apa sih bedanya bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang ada di kita dengan yang ada di Malaysia. Pertama, saya harus menyampaikan dari segi kesejarahan, ya. Bahasa Indonesia itu memang adalah diambil dari bahasa Melayu, dan itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihilangkan begitu ya. Pada saat para pemuda kita melakukan Kongres Pemuda Indonesia di tahun 26, kemudian puncaknya pada tahun 28 ya, tanggal 28 Oktober tahun 28. Di situ mereka menobatkan bahasa Melayu sebagai sumber dari bahasa Indonesia yang kemudian dideklarasikan sebagai bahasa persatuan yang dijunjung oleh para pemuda itu. Nah, jadi sesungguhnya itu yang fakta sejarah pertama ya, bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Lalu bagaimana bahasa Melayunya sendiri di kita? Nah, pada tahun 45 ya, ketika bahasa Indonesia diresmikan melalui Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Artinya mengangkat bahasa Melayu ya, yang tadinya sebagai bahasa daerah begitu, dinamai kemudian menjadi bahasa Indonesia, diangkat statusnya menjadi bahasa negara. Nah, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa persatuan, dan dengan berbagai label lainnya gitu. Karena bagi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia ini adalah bahasa perjuangan gitu ya. Nah, jadi dengan status ini kemudian berkembanglah bahasa Indonesia ya. Kita punya tata bahasa baku, punya kamus gitu ya, punya ejaan sendiri gitu. Yang itu semua awalnya didasarkan dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayunya sendiri di kita tetap sebagai bahasa daerah. Penelitian kawan-kawan kita ya, dari kami di Badan Bahasa itu ada menemukan 718 bahasa. Ya, salah satunya adalah bahasa Melayu, ya, bahasa daerah ini.
Jadi perbedaannya adalah bahasa Melayu statusnya di kita adalah bahasa daerah, bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Nah, apakah ada bedanya? Pasti ada bedanya, ya. Bahasa Melayu di kita dengan bahasa Melayu di Malaysia. Nah, bahasa Melayu di kita berkembang sebagai bahasa daerah. Di sana berkembang sebagai bahasa negara. Nah, lalu apakah sama bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu? Pasti beda. Ya, kita harus mengatakan ini beda karena perkembangannya memang bahasa Melayu berkembang dengan satu jalan, ya. Kemudian bahasa Indonesia berkembang dengan jalan yang lain. Terutama terkait dengan urusan katakanlah ejaan, pembentukan istilah, kemudian penambahan kosakata. Bahasa Melayu di Malaysia itu lebih banyak mengadopsi, menyerap kata-kata dari bahasa Inggris, ya. Wajar saja karena Malaysia adalah bagian dari negara persemakmuran. Sedangkan bahasa Indonesia itu berkembang, ya, pada arahnya sendiri dengan memperkaya diri, ya, bahasa Indonesia ini dengan menyerap istilah-istilah dari berbagai bahasa asing, bukan hanya dari bahasa Inggris, tapi juga banyak dari bahasa Belanda, Portugis, Arab, Cina gitu ya, kemudian Jepang dan lain-lain gitu, ditambah dengan bahasa-bahasa daerah begitu. Apa buktinya ya bahwa bahasa Indonesia ini sudah menyerap dari bahasa daerah? Coba lihat KBBI, ya, buka KBBI kita. Pada awal KBBI itu label bahasa daerah itu hanya belasan, ya, berarti hanya sedikit sekali dari bahasa daerah yang diambil menjadi kosakata bahasa Indonesia. Tapi KBBI kita yang tahun ini nih, yang pemutakhiran terbaru edisi kelima, itu sudah menampilkan lebih dari 137-an bahasa daerah yang masuk istilahnya itu ke dalam bahasa Indonesia. Artinya di sini perkembangan bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa Melayu. Nah, ini pembeda yang paling utama, ya. Kalau dikatakan apa bedanya yang bahasa Indonesia di kita, bahasa Melayu di kita dengan bahasa Melayu di Malaysia. Begitu. Baik, berarti bisa disimpulkan ya Bapak bahwa sebenarnya perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia itu sendiri juga sudah jauh berbeda begitu ya Bapak? Sangat beda, ya. Baik. Sangat beda. Baik, tetapi apabila kita melihat pola perilaku negara-negara pada umumnya, tentu setiap negara memiliki visi misi untuk membuat bahasanya tampil sebagai bahasa internasional begitu Bapak. Nah, faktor-faktor dan syarat apa saja sebenarnya yang bisa membuat suatu bahasa itu menjadi bahasa internasional? Dan apakah bahasa Indonesia memiliki potensi tersebut, Bapak? Ya, kalau bertanya tentang potensi, ya, bahasa Indonesia ini kan dituturkan oleh ratusan juta orang, ya. Penduduk Indonesia saja itu sudah 276 juta orang. Kalau saja misalnya penduduk kita yang, ya, katakanlah anak-anak balita yang belum berbahasa Indonesia, ya, kemudian warga negara Indonesia yang tinggal di pedalaman yang belum tersentuh dengan pendidikan bahasa Indonesia, mereka belum bisa berbahasa Indonesia, katakanlah itu ada sampai 20-30 juta, ya, atau besar-besarnya 50 juta lah. Berarti masih ada 220 juta orang penutur bahasa Indonesia di kita. Lalu kita lihat juga di negara-negara lain, ya, yang belajar bahasa Indonesia. Nah, potensinya besar nggak? Oh, sangat besar, ya. Bila dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain begitu, ya, misalnya bahasa kita ini memiliki potensi dari segi penutur, itu pertama. Yang kedua dari segi persebaran, ya. Nah, lalu persyaratannya apa itu untuk menjadi bahasa internasional? Kita harus melihatnya dari dua sisi, ya. Pertama, bahasa internasional dilihat dari sisi keterpakaian, ya. Artinya ketika bahasa ini dipakai oleh banyak masyarakat di dunia, itu sebetulnya bahasa itu sudah menginternasional. Itu satu. Yang kedua, dilihat dari bahasa itu dipakai sebagai bahasa resmi organisasi internasional. Nah, untuk menjadi bahasa resmi di organisasi internasional ini yang berat bagi bahasa apapun. Mengapa? Karena harus ada penerimaan dari anggota organisasi itu. Apalagi di ASEAN gitu, ya. Katakanlah tata caranya begitu. Kalau tidak disetujui oleh semua anggota ya nggak bisa gitu. Nah,
Kita mengusulkan bahasa Indonesia, misalnya kemudian Malaysia menolak, ya nggak bisa. Malaysia mengusulkan bahasa Melayu, kita nggak mau, ya nggak akan bisa gitu. Karena aturan di dalam organisasi ASEAN ini adalah keputusan harus disetujui oleh semuanya gitu. Nah, ini tentu saja perspektif yang akan harus kita bangun ya, berbeda antara bahasa itu dipakai sudah mengglobal, kemudian bahasa itu dipakai secara resmi ya di organisasi-organisasi internasional. Seperti misalnya ada 6 bahasa ya di PBB. Padahal juga banyak bahasa-bahasa lain ya yang juga dipakai secara mengglobal gitu. Apakah bahasa itu bukan bahasa internasional? Saya sih punya pendapat itu juga bahasa yang sudah internasional begitu ya. Tetapi mungkin tidak resmi dipakai sebagai bahasa organisasi internasional itu begitu. Baik, berarti dengan demikian bahasa Indonesia sebenarnya memiliki potensi ya Pak? Yang sangat besar potensinya. Nah, tetapi apabila kita mengajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi organisasi internasional, contohnya ASEAN seperti itu, kira-kira apakah akan ada kemungkinan terjadi pertikaian atau selisih paham dengan negara lain nih Pak? Khususnya dengan Malaysia, apalagi melihat rekam jejak hubungan kita dengan dengan Malaysia, maaf. Dan bagaimana kira-kira pemerintah Indonesia menyikapi hal tersebut, Pak? Itu yang tadi saya katakan ya, merujuk kepada jawaban saya sebelumnya, bahwa potensi itu tetap ada ya, sepanjang kita bisa melakukan lobby ya, diplomasi, meyakinkan anggota-anggota ASEAN ini setuju dengan usulan kita. Tapi juga tentu kita harus memiliki dasar yang kuat. Apa alasannya? Sehingga katakanlah Malaysia tidak memvetonya gitu ya, tidak setuju begitu. Nah, hubungan kita dengan Malaysia ini kan hubungan ya namanya juga negara serumpun ya. Kadang-kadang bertengkar gitu, kadang-kadang kelihatan sangat akrab gitu. Ya namanya dengan saudara itu sudah biasa lah seperti itu. Nah, oleh karena itu yang akan harus kita pahami adalah memberikan pemahaman ya kepada siapapun gitu ya di negara-negara ASEAN ini bahwa faktanya adalah seperti ini. Nah, fakta yang paling kentara ya, paling jelas itu yang bisa kita ajukan, pertama, bahasa Indonesia ini dituturkan jauh lebih banyak orang. Itu fakta ya. Kalau misalnya Malaysia mengatakan oh ini 300 juta ya dituturkan bahasa Melayu itu, dari mana dapat 300 juta gitu kan? Penduduk mereka saja tidak sampai, katakanlah mungkin tidak sampai 150 juta gitu. Artinya yang sisanya itu mungkin yang di Indonesia ini, sementara penduduk Indonesia saja sudah 276 juta. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, ketersebaran ini. Ketersebaran bahasa Indonesia, kalau kita lihat catatan yang sudah kita miliki ya, bahasa Indonesia ini kan kita ajarkan di 47 negara. Betul. Ya. 47 negara itu mengajarkan bahasa Indonesia, bukan mengajarkan bahasa Melayu. Buktinya apa? Kami dari Badan Bahasa ini menyebarkan guru-guru. Penugasannya ini sudah sampai sekitar 1.200-an. 1.200 kali penugasan ditambah dengan fakta sudah ada 700 guru paling tidak yang sudah mengajar di lembaga-lembaga itu. Lalu jumlah pembelajar BIPA. Jumlah pembelajar BIPA itu catatan kami itu saat ini yang aktif sebagai pembelajar BIPA per tahun ini nih ada 142.000. Pertanyaannya, apakah mereka belajar bahasa Melayu? Bukan. Mereka belajar bahasa Indonesia. Mengapa? Karena guru-guru kami gitu, guru-guru dari Badan Bahasa yang ngajarnya gitu, atau mitra-mitra kami di luar negeri. Itu yang ketiga. Yang keempat, jumlah lembaga yang kita fasilitasi, sekolah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga riset, begitu, komunitas-komunitas, itu ada 429 ya, yang kita berikan fasilitasi. Artinya jumlahnya begitu banyak begitu, yang kami garap gitu. Nah, juga ini belum menghitung alumni-alumni Dharma Siswa yang kita mulai sejak awal tahun 70-an nih, berarti kalau dihitung sampai sekarang sudah 50 tahun nih ya, Dharma Siswa kita kelola, dan itu alumninya tersebar di seluruh dunia ya. Mereka ketika datang ke sini apakah belajar bahasa Melayu? Tidak,
belajar bahasa Indonesia. Ketika mereka kembali, banyak yang menjadi guru gitu ya, menjadi pegiat-pegiat kebudayaan Indonesia, pasti mengajarkannya juga tentang Indonesia gitu, bukan tentang Malaysia, begitu ya. Baik. Nah, tetapi Pak, sebelumnya apakah bahasa Indonesia ini pernah diajukan menjadi bahasa resmi ASEAN? Kalau pernah, prosesnya seperti apa, Bapak? Ya, terkait dengan proses ya, itu memang ketika ASEAN ini didirikan, ya, para pendiri ini memilih bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Karena apa? Semua orang bisa mengerti bahasa Inggris begitu. Pada saat itu para menteri luar negeri lah katakan begitu, paham bahasa Inggris. Kalau menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia atau bahasa lain yang ada di negara ASEAN, tidak semuanya paham. Nah, pada perkembangannya begitu ya, pernah memang ya saya juga mendapatkan catatan itu, Indonesia mengusulkan untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar. Tapi ini belum berterima kepada semuanya gitu ya. Jadi masih ada yang ini kan sudahlah kita gunakan bahasa Inggris saja gitu sebagai bahasa pengantarnya, sebagai common language-nya lah gitu ya. Lalu prosesnya harus seperti apa dulu? Ini kan ada working group dulu biasanya. Ada tim kerja yang membahas isu-isu yang akan dibahas secara rutin dalam pertemuan-pertemuan ASEAN. Nah, ini harus disepakati dulu oleh semuanya, ya, oleh semua anggota untuk kemudian dibahas pada tingkat menteri. Setelah itu baru di tingkat kepala negara gitu. Nah, ini diputuskan bahwa misalnya bahasa apa menjadi bahasa pengantar itu. Itu hanya salah satu isu ya, karena banyak isu-isu lain yang dibahas pada level itu begitu. Itu salah satu prosesnya. Baik Pak. Nah, apabila kita melihat pemberitaan mengenai bahasa Melayu yang diajukan sebagai bahasa kedua ASEAN, banyak sekali klaim yang disampaikan oleh pemerintah Malaysia, Bapak. Nah, apabila bahasa Indonesia yang kita ajukan sebagai bahasa ASEAN, kira-kira klaim seperti apa, Bapak, yang bisa kita sampaikan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN? Itu klaim yang tadi itu ya, klaim tentang data. Kita jangan, ya kita tidak perlu berhalusinasi ya, berhalusinasi, oh ini bahasa kita ini besar, bahasa ini, tidak perlu. Kita lebih baik sajikan fakta saja gitu. Faktanya kita membina sekian ribu sekolah misalnya gitu ya di luar negeri nih ya, atau sekian, kalau tidak ribu ya ratus lah paling tidak. Karena apa? Kita punya data ada 429 lembaga ya yang secara bersama-sama nih, data dari perwakilan-perwakilan Indonesia. Sekian ribu orang yang aktif belajar. Kalau kita tanya berapa orang sih yang belajar bahasa Melayu sekarang gitu. Saya punya teman karena saya pernah kuliah di luar negeri ya, pernah kuliah di Australia, di situ ada departemen atau program studi atau jurusan lah gitu. Menyebut jurusan Indonesia Malay gitu ya, bahasa Melayu. Yang diajarkan apa? Apakah Melayu? Bukan. Karena mereka yang mengajarnya itu adalah orang Indonesia gitu. Kemudian si profesornya dari mana? Belajarnya di Indonesia gitu. Kemudian di Jepang juga sama seperti itu. Kemarin saya bertugas di London ya sebagai atase pendidikan dan kebudayaan. Di situ ada program studi Malay languages ya. Ketika saya ngobrol, di mana kamu belajar itu? Ternyata yang diajarkan bahasa Indonesia. Yang satu yang ngajarnya itu orang Surabaya gitu ya. Yang satu penelitiannya tentang Yogyakarta. Ya. Nah ini kan artinya yang diajarkan bukan bahasa Melayu. Bahwa ada bagian bahasa Melayu ya mungkin saja diberikan oleh orang Melayunya sendiri gitu ya. Tetapi yang mayoritas ya, bahkan misalnya di Italia gitu ya, misalnya kemudian di Belanda, di Prancis, kita punya mitra di Prancis, di beberapa negara lain juga kita punya mitra, di Asia juga ya, di Korea misalnya, di Kamboja, itu yang diajarkan adalah bahasa Indonesia. Nah klaim ini yang atau bukan harusnya kita kemukakan. Sekian jumlah pelajar, sekian negara, sekian orang. Ya, jadi kita tidak berhalusinasi ya tentang klaim yang akan disampaikan. Daripada kita mengatakan oh bahasa Indonesia dituturkan oleh katakanlah 500 juta orang. Dari mana 500 juta?
siapa mereka gitu. Kita tidak mau mengatakan itu, faktual saja gitu. Jadi kita tidak membesar-besarkan data ya, tapi datanya kita sajikan secara benar gitu ya. Dan kita tidak perlu berbohong dengan data itu. Begitu. Berarti bisa dilihat bahwa banyak fakta yang bisa mendukung ya sebagai justifikasi betul. Agar bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa internasional begitu ya Bapak. Nah, apabila kita coba tarik secara umum, sebenarnya upaya untuk memajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ini termasuk ke dalam diplomasi kebahasaan. Betul, gitu, Pak. Betul. Sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan oleh Badan Bahasa untuk mengenalkan bahasa Indonesia ke mancanegara, Bapak? Ya, secara resmi ya, Badan Bahasa ini mengusung isu diplomasi bahasa ini kan setelah ada undang-undang tentang bahasa ya, Undang-Undang 24 2009, internasionalisasi atau meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, secara resmi itu didirikanlah apa yang disebut dengan PPSDK. Nah, PPSDK itu dulu ya Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Badan Bahasa yang mengampu tugas ini tahun 2005 ya. Nah, mereka membuat rancangan strategi apa sih yang harus dikembangkan untuk melakukan diplomasi ini. Nah, salah satunya itu melalui pembinaan lembaga-lembaga, kemudian mengajarkan bahasa Indonesia, kita kirimkan guru ke sana. Nah, ini adalah upaya awal ya untuk menumbuhkan semangat orang-orang yang bukan penutur bahasa Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, ini tentu saja tidak cukup ya, tidak cukup. Karena kalau dilihat dari jumlah penutur saja, pembelajar saja itu selama 6 tahun ya, dari 2005 2015 maksud saya, 2015 sampai ke 2020 ketika saya masuk jadi kepala badan, jumlah pembelajar selama 2015 sampai 2020 itu 6 tahun itu hanya sekitar 60 ribuan ya. Masih jumlahnya sedikit. Nah, ketika pandemi terjadi, kita mobilisasi nih ya melalui pembelajaran secara daring. Dan ini menjadi berkah bagi kita ya. Jadi bencana membawa berkah itu betulan, karena pembelajar BIPA naik, jumlahnya bahkan bisa sampai 90 ribu ternyata, ya, selama 1 tahun. Ya. Nah, ini adalah kita sebutlah building blocks, ya, memberikan fondasi penyadaran kepada setiap orang yang berminat. Begini loh belajar bahasa Indonesia. Jadi kita bina, melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar begitu untuk mau mengajarkan bahasa Indonesia. Itu satu. Yang kedua, kita bekerja sama dengan perwakilan, ya, perwakilan Indonesia. Karena mereka ini adalah perwakilan resmi yang bisa menjadi ujung tombak. Nah, saya mencoba mendekati ya, berdialog dengan teman-teman yang ada di Kemlu supaya mereka bisa menjadi bagian dari diplomasi ini. Dan ternyata mulai tahun lalu itu kelihatan semangat baru ya di kalangan para perwakilan ini. Diplomat-diplomat kita begitu bersemangat mengajarkan bahasa Indonesia, bukan mengajar, menawarkan lah gitu. Menawarkan bahasa Indonesia menjadi program mereka. Gurunya dari mana? Dari kami. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, selama saya menjadi atase pendidikan di Inggris, itu ternyata ada potensi mitra-mitra kita yang kita sebut diaspora Indonesia, itu juga bisa kita manfaatkan. Baik itu diaspora itu orang lokal maupun para mahasiswa. Nah, ini mahasiswa ini kan mobilitasnya tinggi ya. Kemudian militansinya juga kuat. Mereka ini kalau saya katakan, kalian mau nggak jadi bagian dari pengajar BIPA? Wah, senang sekali mereka. Ya. Senang sekali karena mereka punya kegiatan gitu ya, ada aktivitas seperti itu. Dan ini saya sentuh di Inggris sehingga pertumbuhannya besar sekali. Nah, sekarang saya kalau dialog dengan para Adikbud ya, itu lakukan pendekatan kepada para mahasiswa dan ternyata berhasil. Nah, ini adalah cara lain ya kita mengembangkan program BIPA yang jauh lebih
masif begitu caranya seperti itu. Berarti sudah banyak ya Bapak Ya. upaya dari Badan Bahasa. Ya, dan saya untuk tidak yakin menginternasionalisasi. Malaysia melakukan hal yang sama gitu. Baik. Nah, lalu apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan mungkin seperti saya Bapak dan Ya. mungkin pemangku kepentingan lainnya untuk membantu usaha memperkenalkan bahasa Indonesia di level internasional Bapak? Ya, pertama tentu saja ini masyarakat tidak bisa kita kesampingkan ya, karena peran mereka ini besar sekali. Selama ini ya 2 tahun terakhir gitu, kita selalu kekurangan guru, ya, kekurangan guru untuk mengampu BIPA ini, karena permintaan begitu banyak gitu, sehingga ada guru yang harus ditugaskan di beberapa kelas gitu, ya, beberapa negara juga gitu. Nah kalau misalnya mereka berminat gitu ya, bisa menjadi bagian dari tim BIPA Badan Bahasa. Itu satu. Yang kedua, apakah harus selalu mengajar? Tentu tidak, ya. Karena apa? Bisa bersama-sama memberikan kontribusi pengetahuannya melalui pengembangan bahan ajar yang dikemas menjadi pembelajaran yang lebih menarik. Orang yang belajar misalnya teknologi informasi, belajar multimedia, ya bisa menggunakan keterampilannya menyusun bahan, ya. Kemudian bahan itu dibuat lebih menarik. Nah sehingga pembelajar BIPA itu, oh kalau belajar ini enak sekali misalnya, daripada belajar seperti masa lalu gitu ya, ceramah saja gitu. Kalau sekarang misalnya dibuat video-video gitu, itu kan tidak perlu oleh orang yang mau mengajarkannya, tapi orang yang mengerti pembelajaran melalui media. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sangat terbantu sekarang ini dengan partisipasi masyarakat yang begitu besar. Kemarin saja ya di akhir tahun gitu, saya diminta secara langsung oleh ibu-ibu Dharma Wanita dari Kementerian Luar Negeri, ya, yang begitu bersemangat mau menjadi bagian mengajarkan BIPA, tapi mereka mengatakan saya tidak tahu gimana caranya. Saya katakan baik kalau gitu, mari kita bikin pelatihan khusus melatih bagaimana mereka mau mengajar. Nah sekarang sudah mulai nih. Ibu-ibu Dharma Wanita dari Kemlu ini mengajarkan BIPA kepada para istri diplomat, gitu. Ya. Nah ini adalah cara dari mahasiswa, dari komunitas, dari masyarakat yang lain yang memang mau menjadi bagian dari program BIPA kita. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan kalau misalnya memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, tentu kampanye-kampanye mereka melalui media-media sosial mereka itu juga akan sangat membantu. Ya pokoknya bisa cara lain lah gitu ya, walaupun tidak secara langsung menjadi bagian dari kami gitu. Baik, berarti banyak ya Pak sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Sangat banyak, sangat banyak. Baik Pak Amin, terima kasih banyak atas penjelasan yang Bapak berikan. Mungkin sebagai penutup Bapak bisa menyampaikan pesan gitu kepada sahabat bahasa yang mungkin menonton Bapak. Ya baik sahabat bahasa, bahasa Indonesia ini adalah identitas bangsa ya, yang harus kita perjuangkan sebagai kemartabatan dari bangsa ini gitu. Ketika misalnya bahasa ini ya bahasa Indonesia dibuat terbengkalai begitu, artinya ya kita membuat terbengkalai identitas kita ya. Jangan sampai identitas kita ini hilang begitu. Itu satu. Yang kedua, ketika kita mau berusaha untuk menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai salah satu bahasa internasional, bahasa yang mengglobal, tentu harus ada upaya-upaya yang ekstra gitu ya, upaya-upaya lebih, dan ini harus secara bersama-sama. Bukan hanya tugas dari Badan Bahasa, tapi ini adalah tugas dari semua elemen yang ada di masyarakat, yang ada di pemerintahan begitu, kemudian yang juga di bukan pemerintahan, untuk memperjuangkan ini semua ya. Para pedagang misalnya eksportir, salah satu contohnya ya, membuat label-label itu di dalam labelnya itu pakai bahasa Indonesia. Kita perkenalkan secara tidak langsung gitu. Nah ini cara ya yang bisa kita lakukan. Para politisi, para pelajar gitu. Nah mari kita lakukan ini bersama ya. Mudah-mudahan cita-cita besar kita untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ini bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian. Baik, terima kasih Pak Amin.
Sahabat bahasa, terima kasih telah mendengarkan perbincangan kita kali ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol suka dan berlangganan ke kanal YouTube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sahabat bahasa juga bisa memberikan saran mengenai isu kebahasaan atau kesastraan yang ingin dibahas di kolom komentar. Sampai jumpa dalam siniar bincang bahasa berikutnya.